Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Pengembangan perilaku pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras merupakan A. Mata pelajaran, B. Vokasional, C. Keterampilan tambahan, D. Program kebutuhan khusus. Nah, ini bukan mata pelajaran ya teman-teman. Pengembangan perilaku pribadi dan sosial itu adalah program kebutuhan khusus. Seperti di tunanetra itu ada OMSK, di tunarungu atau tuli itu ada PKPBI, di tunagrahita itu ada Bina Diri, dan di tunadaksa itu ada Bina Diri dan Bina Gerak. Dan di tunalaras ini ada pengembangan perilaku pribadi dan sosial. Adapun pembahasannya, program kebutuhan khusus tunalaras yang dahulu disebut Bina Pribadi dan Sosial pada kurikulum 2013 diubah menjadi pengembangan perilaku pribadi dan sosial atau P3S. Nomor 2, sebelum kurikulum 2013 berlaku, program khusus bagi peserta didik tunalaras disebut A. Bina Pribadi dan Sosial, B. Modifikasi Perilaku, C. Bina Sosial Keluarga, D. Bina Pribadi dan Sosial Sekolah. Nah, tadi sudah disebutkan ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Bina Pribadi dan Sosial. Program kebutuhan khusus tunalaras yang dahulu disebut Bina Pribadi dan Sosial pada kurikulum 2013 diubah menjadi pengembangan perilaku pribadi dan sosial atau P3S. Nomor 3, pengembangan perilaku pribadi dan sosial pada hakikatnya adalah A. Pendidikan vokasional, B. Pendidikan akademis, C. Pendidikan non-akademis, D. Pembinaan ke arah penumbuhan kepribadian yang baik. Ini sudah jelas D ya teman-teman, pembinaan ke arah penumbuhan kepribadian yang baik. Adapun pembahasannya, pengembangan perilaku pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras memiliki tujuan yaitu yang pertama, membantu peserta didik tunalaras mampu memecahkan masalah perilakunya yang menyimpang baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, membantu peserta didik tunalaras memiliki kepribadian yang baik. Nah, ini ya teman-teman. Lalu membantu peserta didik bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Nomor 4, pengembangan pribadi dan sosial dilaksanakan sesuai A. Jenjang satuan pendidikan, B. Tidak berjenjang satuan pendidikan, C. Program reguler, D. Program rujukan. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak berjenjang satuan pendidikan. Adapun penjelasannya, kompetensi dan indikator disusun tidak berdasarkan jenjang dan kelas satuan pendidikan, tetapi berdasar kebutuhan individu peserta didik. Nomor 5, tujuan dilaksanakannya program pengembangan pribadi
dan perilaku pribadi dan sosial adalah A. Membantu memecahkan masalah tunalaras, B. Membina pribadi yang baik, C. Peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, D. Semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, semuanya benar. Adapun pembahasannya, pengembangan perilaku pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membantu peserta didik tunalaras mampu memecahkan masalah perilakunya yang menyimpang baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, membantu peserta didik tunalaras memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, membantu peserta didik bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Nomor 6, karakteristik program pengembangan perilaku dan pribadi sosial dilaksanakan A. Materi reguler, B. Sesuai kebutuhan layanan, C. Sesuai ketentuan, D. Klasikal. Yaitu B ya teman-teman, sesuai ketentuan. Adapun penjelasannya, program pengembangan perilaku pribadi dan sosial memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama merupakan program pendidikan dan pembinaan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab. Yang kedua, sekolah mengalokasikan 2 jam dalam per minggu walaupun tidak merupakan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dan indikator disusun dalam buku panduan dan diterbitkan oleh Kemendikbud. Yang keempat, kompetensi dan indikator disusun tidak berdasarkan jenjang dan kelas satuan pendidikan, tetapi berdasar kebutuhan individu peserta didik. Nah ini ya teman-teman. Yang kelima, program pengembangan perilaku pribadi dan sosial dilaksanakan secara fleksibel, inovatif, mengarahkan peserta didik ke arah yang positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nomor 7, setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pelayanan program pengembangan perilaku pribadi dan sosial karena A. Sesuai kebutuhan khusus peserta didik, B. Sesuai kurikulum, C. Program sekolah, D. Permintaan orang tua. Ini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya A. Sesuai kebutuhan khusus peserta didik. Nomor 8, ketika peserta didik tunalaras sedang mengalami masalah, bagaimana sikap guru? A. Berdiskusi dengan teman sebaya, B. Lapor ke kepala sekolah, C. Melakukan program kebutuhan khusus secara fleksibel, D. Menanti peserta didik menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang tepat adalah C ya teman-teman, melakukan program kebutuhan khusus secara fleksibel. Nomor 9, usaha pengembangan perilaku pribadi dan sosial yang dilakukan oleh guru. A. Sebatas tugas moral, ini bukan ya teman-teman. B. Agar tidak terjadi konflik di kelas, ini bukan. C. Karena guru yang lain tidak mau tahu, ini bukan ya teman-teman. D. Bisa digugat oleh orang tua, ini juga bukan ya teman-teman. Mohon maaf, ternyata yang tadi betul ya teman-teman, yang A yaitu sebagai tugas moral. Nomor 10, kepala sekolah dan guru secara persuasif melaksanakan pengembangan perilaku secara A. Kebetulan, ini bukan ya teman-teman. B. Kebutuhan, nah ini disimpan dulu ya teman-teman. C. Permintaan guru-guru, D. Terencana. Tapi dilakukan secara terencana ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Terencana. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.